Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Tepuk tangan lagi dong dengan semangat, kita masih di Islam itu Indah. Temanya juga masih sama ya, menantu versus mertua. Aku pengen tahu deh jamaah yang datang ke studio Islam itu Indah. Yang sebelah kanan saya dari mana? Yang sebelah kiri dari mana? Masya Allah, tepuk tangan untuk kalian semua dong. Senangnya datang ke Islam itu Indah ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kalau datang ke Islam itu Indah itu gratis ya, jamaah yang ada di rumah ya, tidak dipungut biaya. Jadi kalau misalkan jamaah pengen datang, insya Allah bisa ajak teman-teman kajiannya datang ke sini, Masya Allah. Aku punya tayangan lagi nih, kita lihat sama-sama ya. Gak ada yang namanya mantan mertua. Kita lihat tayangannya, silakan. Ya Allah, berita yang mengharukan ya Ustadz ya. Karena ini sesuatu berita yang luar biasa sih Ustadz. Iya, karena berbicara tentang mertua, tidak ada mantan mertua. Ya. Mertua itu tetap mahram sampai kapanpun. Meskipun terjadi perceraian dua. Ya. Cerai hidup walaupun cerai mati. Baik, kalau misalkan tadi Ustadz bahas mengenai tidak ada mantan mertua. Kalau misalkan kondisinya memang harus adanya perpisahan, mungkin seperti berita tadi atau dengan kasus-kasus lainnya. Nah, untuk kita memposisikan diri kita terhadap mertua kita walaupun sudah berpisah, itu bagaimana memposisikannya Ustadz dalam Islam? Mohon penjelasannya Ustadz Maulana, silakan. Masya Allah, tabarakallah, makasih banyak tim Islam itu Indah yang mengangkat tema hari ini. Karena tema hari ini berkaitan tentang keluarga. Dan yang di rumah silakan ikut bermajelis dengan cara, jadi walaupun ada di rumah tetap bisa merasakan suasana majelis dengan cara mencatat isi kajian Islam itu Indah hari ini. Dan jangan lupa tonton sampai selesai. Ternyata, mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan, mertua itu sampai kapanpun tetap mertua. Tetap mertua, tidak batal wudhu. Tidak batal wudhu. Makanya kalau berbicara, dia kan mantan mertua. Jangan bilang mantan mertua. Tidak ada kata mantan mertua. Mohon maaf, mertua tetap orang tua kita. Karena ada 3 orang tua kita. Yang pertama orang tua yang melahirkan diri kita. Yang kedua orang tua yang melahirkan pasangan hidup kita. Dan yang ketiga orang tua yang melahirkan ilmu kita. Nah, kalau berbicara tentang tadi yang ditanyakan Mas Sony, gimana menyikapi tentang mertua? Maaf, pinjam kata-kata ini. Mertua yang sudah pisah sama anaknya atau udah meninggal anaknya, terus bagaimana hubungan kita kepada mertua? Mohon izin tanpa menggurui, tetap sopan. Tetap sopan. Tadi Ustaz Sam sudah menjelaskan, memposisikan orang tua sebagai hamba Allah. Memposisikan orang tua sebagai orang yang dituakan. Dan ingat, posisi orang yang dituakan harus hormat. Sopan harus hormat. Ingat ya. Ingat ya. Ingat. Yang tua hormati, seumuran hargai, yang muda sayangi. Ulangi, hormati, hargai. Sayangi. Coba diulang. Hormati, hargai, sayangi. Kepada orang tua, Hormati, kepada saudara, hargai, hargai. hargai, Kepada anak, sayangi. gitu. Yang lebih tua itu kita hormati. Ingat ya, tuanya di sini nih. 1, tua. Ada juga orang mertuanya lebih muda dari dia. Iya. Ada, iya. Jangan salah. Ada mertua lebih muda dari dia, malah seumuran. Berarti panggilannya apa? Mermuda. Mertua juga. Oh, tetap ya. Oh ya udah. Oke. Karena posisi mertua itu, ada teman kita tidak jadi nikah. Kenapa? Tidak usah sebut namanya. Yeay, bikin penasaran. Udah teman kita nggak usah sebut namanya. Ya Tidak jadi siapa? nikah. Karena ternyata mertuanya lebih tua dia daripada mertuanya. Gak enak ya. Tapi jangan, yang namanya jodoh kan kita tidak tahu. Iya benar. Jadi tetap sopan, hormat, silaturahmi. Meskipun sudah pisah, tetap silaturahmi. Dan tetap berlaku baik, jangan gosipin mertua. Jangan. Apalagi gosipin anaknya yang sudah cerai kan. Itu anak, jangan. Karena jaga perasaan mertua. Ada lagi nih, mohon maaf, fokus pada pendidikan anak. Kesejahteraan anak. Dan jaga batasan. Karena
maaf ya, kadang-kala sudah punya mertua baru lagi. Oke. Nah, yang dijaga perasaannya mertua yang baru sama mertua yang lama. Iya, berarti tetap ya, hormati, hargai, sayangi. Tepuk tangan untuk Ustadz Maulana. Terima kasih Ustadz, Masya Allah, tabarakallah. Bentar deh, Mas sudah menikah punya mertua nggak? Belum. Pantesan dari tadi pelangak-pelangak gini. Ngomong apa nih? Yang ditanya sebelah kanannya. Kalau ini Beban Bapak. nggak punya mertua? Punya. Beban nggak? Enggak. Enggak, takut sama mertuanya. Takut. Masalahnya Kenapa? tangan istrinya sudah siap-siap. Salah jawab. Dijagain. Oke, Masya Allah, tabarakallah. Aku senang banget ya dengan pembahasan hari ini. Dan juga senang banget dengan jamaah yang datang ke Islam Itu Indah. Makanya aku kasih kesempatan untuk bertanya. Yuk kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Masya Allah, tabarakallah. Yang mau nanya boleh angkat tangannya. Ke kanan dulu deh. Yakin Pak mau nanya nanti disentil lagi sama istrinya. Ibu silakan turun ikut saya Ibu. Diperhatiin buat belajar. Ya, yuk sini. Sini Bu, kasih salam Bu. Nama Ibu siapa? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Eli dari Majelis Taklim An-Nisa Nursalam Bandung. Tepuk tangannya dong untuk Ibu Eli. Ibu mau nanya sama siapa? Mau sama Ustadz dulu. Ustazah Lulung, oke. Diperhatiin ya. Perhatiin. Yatin, dengerin. Liatin ya. Silakan Bu mau nanya Saya apa Bu? mau bertanya. Siapa namanya tadi? Bu Eli. Bu Eli. Bu Eli. Iya. Oh, Eli. Mau bertanya, saya kan punya mertua tuh. Dia suka ngejelek-jelekin di depan umum. Oh, Ibu punya mertua suka ngajak jelekin kita di depan umum. Iya, Oh, my harus God. diapain gitu ya Pak Harus Ustadz? diapain? Bentar Ibu. Ibu mau nanya apa mau Ibu laporan ke Ustazah Lulung biar dibalas sama Ustazah Lulung? Oh, gitu harus diapain Harus gitu ya. diapain? Oh, Serem iya. amat harus diapain. Amat harus diapain nanyanya. Oke, Ibu terima kasih itu aja pertanyaannya Ibu ya. Iya. Baik, terima kasih. Kasih salam dulu. Kasih salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tepuk tangannya dong. Ya, tepuk tangannya dong. Langsung aja dijawab Ustazah Lulung. Harus diapain? Enaknya diapain Bu? Enaknya iya deh, diapain? kita jawab Silakan, ya. Ustazah. Mohon izin Ustaz Syah, Ustaz Mana serta bunda-bunda soleha dan pemirsa. Mudah-mudahan kita semua dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita punya mertua, lagi belanja sayur nih barengan nih misalnya nih ya kan. Kita lagi belanja, mertua kita nyusul. Kamu belanja apa gini-gini? Tiba-tiba dia ngejelekin depan umum. Jelekin di depan yang namanya tetangga-tetangga. Kayak gini tuh diapain ya mertua? Pertama, tarik aja ke dalam Bu. Tarik ke dalam. Kayak ini ngejelekin nih. Tarik ke dalam terus. Maksudnya gini, tarik nih kita lagi belanja Lagi nih. belanja. Ngejek-jekin. Jelekin. Terus langsung gini, mama sini mah, sini mah. Sini. Masuk ke dalam rumah, omongin. Tadi mama ngomong apa? Oh gitu. Obrolin. Obrolin di dalam rumah. Iya. Kenapa Ustaz Maulana? Inilah namanya menantu. Menantu yang bisa menguasai mertua. Oh, iya. Orang bertuanya Itu ditarik. jadi ditarik bukan ditarik. Bukan, tarik ke dalam rumah, obrolin di dalam. Kenapa? Kalau kita nanti berdebat di depan orang, depan tetangga, kita juga tidak menghormati mertua. Kalau kita nggak menghormati mertua, orang juga nggak akan menghormati kita. Tadi kan sudah nyatakan oleh guru kita, sama yang tua hormati, yang sama sebaya hargai, sama yang paling muda sayangi. Jadi tarik dan kita ngobrol, cari waktu yang tepat. Kalau pada saat itu kita ngobrol nggak didengerin, cari waktu. Kapan ya? Oh, pada saat makan bersama. Atau kita ajak jalan-jalan, ngapain kita ngobrol di rumah jadi panas? Ajak ngopi-ngopi cantik. Understand? Stand. Pernah ngopi gak sama mertua? Saya mau nanya. Pernah ngajak ngopi mertua gak? Ngopi di rumah. Oh, ngopi di rumah, irit. Ya, jadi cari waktu yang tepat. Dan baik-baikinlah, karena apa? Orang tua kita, mertua kita itu adalah orang tua kita. Walaupun kebaikan kita kadang-kadang mungkin gak dianggap, yang penting kita sudah berniat berbuat baik. Fama ya'mal miskola zarotin hoiroyaroh. Wa ma ya'mal miskola zarotin saroyaroh. Barang siapa yang berbuat baik walaupun cuma sedikit di mata kita,
Tapi di mata Allah pasti besar pahalanya. Jadi tetap berbuat baik sama mertua karena anaknya itu jadi pasangan dan nanti juga kelak kita akan jadi mertua. Jadi jangan yang namanya kita tuh berbuat Gak baik. buruk. Buruk. Daripada bengong aja nih. Gitu ya. Jadi mudah-mudahan kita sebagai seorang ibu, sebagai seorang calon mertua, sebagai menantu mudah-mudahan bisa mencontoh rumah tangga Rasulullah. Rasulullah tuh sangat baik dengan mertuanya. Siapa salah satunya? Adalah Abu Bakar As-Siddiq. Jadi kalau Rasulullah baik, mertuanya baik, pasti baik rumah tangganya. Begitu, Masya Cin. Allah. Berarti yang seperti yang tadi Ustazah Lulung jelaskan juga berarti mungkin apa yang kita nggak suka dari mertua kita jangan kita lakuin lagi nanti ke menantu kita Nah, gitu ya. itu Mungkin yang ini kedua. cara Allah untuk ngingetin kita nantinya kita bisa jadi mertua yang baik gitu Itu ya. dia benar banget Masya Kak Allah. Sony, benar banget. Terima Masya kasih Allah. Ustazah Lulung. Sama-sama Kak Sony. Tepuk tangannya dong, Masya Allah. Kamera sini deh. Kayaknya Mas ini dendam sama saya nih. Dari tadi saya dilihatin dulu begini nih, gara-gara disentuh. Maaf ya, semoga abis ini dapat jodohnya, Masya Allah. Belajar nih hari ini. Sat Syam. Apa? Sini Sat. Maksudnya ngeliatin saya tuh. Kenapa sih dia? Dari tadi. Tahu disebut jadi marah. Ustadz, Ya. ada juga para menantu nih Ustadz. Mm-mm. Dia ngerasa sama mertuanya itu suka dibeda-bedain sama menantunya yang lain. Akhirnya kecil hati. Kalau menantu dibanding-bandingin sama menantu yang lain, Iya. ini tidak selamanya salah menantu. Yang salah siapa? Berarti kadang-kala juga mertua yang salah. Iya, mertuanya. Namanya juga manusia tidak lepas daripada salah dan khilaf. Harusnya gimana kalau gitu? Harusnya siapkan catatannya, nonton sampai selesai. Karena yang begini jangan dibahas secara singkat, bahaya tersinggung semua nanti mertua. Harus panjang ya, biar pas ya. Mm-mm. Tetap di Islam itu indah. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Lillah.